Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang hukum perbandingan berganda miliknya Dalton. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton itu disebut juga sebagai hukum kelipatan perbandingan. Jadi dikatakan bahwa jika dua macam unsur dapat membentuk beberapa senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur, yaitu unsur lainnya, dibuat tetap. Kemudian hukum Dalton ini akan menunjukkan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Maksudnya gimana, Kak? Oke, kita coba perjelas ya. Jadi contoh soal yang pertama. Oke, jadi dari tabel ini kita bisa menentukan perbandingannya dengan cara bebas nih. Misalkan ada massa N sama massa O, kita tentukan salah satu nilainya tetap, misalkan yang N. Ini kalau kalian lihat angkanya itu memiliki bilangan terkecil 7. Jadi kalian bagi 28 dengan berapa biar hasilnya 7. 28 bagi 4, 7, 14 bagi 2, 7, 28, 28, 77 gitu ya berarti ya. Nah, yang O itu mengikuti. Tadi 28 dibagi 4 biar hasilnya 7. Berarti yang 16 dibagi 4, hasilnya 4. Kemudian di sini ini kan dibagi 2 14-nya, berarti 16 bagi 2 8 dan seterusnya sampai dapat perbandingan seperti ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa bila massa N dibuat tetap, maka perbandingan massa oksigen di dalam senyawa-senyawa ini itu adalah 4 banding 8 banding 12 dan banding 16. Tapi karena belum sederhana, kita perkecil lagi, dibagi 4 menjadi 1 banding 2 banding 3 dan banding 4. Selanjutnya soal nomor 2, jadi ada unsur P dan Q membentuk dua macam senyawa. Unsur P-nya persen dalam persen, yang ini adalah unsur Q. Yang ditanyakan adalah jika massa P kita buat tetap, tentukan perbandingan massa unsur Q pada senyawa 1 dan 2. Oke, jadi ada senyawa 1 sama senyawa 2. Di sini ada P, di sini ada Q-nya ya. Nah, kita tahu P-nya itu adalah 25% sama 50%. Yang Q adalah 75 sama 50%. Nah, dikatakan bahwa P-nya itu dibuat tetap. Berarti ini kita kali 2 biar 50 dan yang bawah kita kali 1. Berarti Q-nya mengikuti, yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Sehingga kita tahu perbandingannya adalah di sini 50 P-nya, Q-nya berarti 150 dan 50. Maka kesimpulannya kita bisa tuliskan, maka perbandingan Q pada senyawa 1 dan 2 itu adalah 150 banding 50. Kita perkecil dibagi 50 berarti 3 banding 1. Nah, ini adalah hasil perbandingannya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Jadi di sini fosfor dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosforus. Oke, kita bisa tuliskan massa senyawanya, senyawa 1 55 gram ya. Kemudian ada 31 gram fosforus. Kemudian sedangkan 71 gram senyawa 2, 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Oke, tunjukkan bahwa kedua senyawa memenuhi hukum Dalton. Oke, kita tahu bahwa massa sebelum itu sama dengan massa sesudah ya. Di sini massa fosfornya 31 sebelum, harusnya ditambah dengan oksigen akan sama dengan massa senyawanya.
Berarti kita bisa mencari massa oksigennya 55 gram dikurangi 31. Hasilnya adalah 24 gram. Begitu juga dengan fosfor. Berarti 71 kita kurangi dengan 40 sama dengan 31 gram. Nah, kita bisa lihat di sini sama-sama 31 gram ya. Jadi fosfor dibuat tetap, menunjukkan ini merupakan memenuhi hukum Dalton. Kemudian di sini massa oksigennya, berarti kita cek perbandingan dari massa oksigen pada senyawa 1 dan massa oksigen pada senyawa 2-nya. Kalau kita tulis berarti perbandingannya adalah 24 dibanding 40. Kita bagi 8 berarti 3 banding 5. Artinya perbandingannya berupa bilangan bulat dan sederhana. Berarti juga memenuhi hukum Dalton juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 4, jadi di sini unsur A dan B membentuk 3 jenis senyawa. Kadar massa A dalam senyawa 1 itu adalah 20%, kita tuliskan di sini. Dalam senyawa 2 itu 25% dan senyawa 3 itu 40%. Berapa perbandingan unsur A dalam ketiga senyawa tersebut jika unsur B itu dibuat tetap? Oke, karena di sini persen, maksimal persen itu adalah 100%. Sehingga kalau di senyawa 1 unsur A-nya 20%, otomatis unsur B-nya itu adalah 80%. Dapat dari mana, Kak? Dapat dari 100% dikurangi dengan 20%. Yang ini berarti 75%, yang ini adalah 60%. Kemudian kita tahu perbandingan unsur A sama B-nya berarti 20 dibagi 20 kan 1, 80 bagi 20 adalah 4. Terus ini 1 banding 3. Ini bagi berapa? 20 ya, berarti 2 banding 3. Kemudian berapa perbandingan unsur A dalam ketiga senyawa tersebut jika unsur B dibuat tetap? Nah, kalau kita lihat ini kan belum sama nih atau belum tetap. Jadi dibuat tetap harus karena perintah dari soal. Caranya gimana? Caranya dengan mencari KPK. KPK dari 433 itu adalah 12. Jadi yang ini dikali 3 biar 12 dan yang bawah dikali 4. Sehingga perbandingan terbarunya adalah 3 banding 12. Kemudian 4 banding 12. Kemudian 8 dibanding 12. Sehingga yang ditanyakan adalah perbandingan unsur A dalam ketiga senyawa itu adalah 3 banding 4 banding 8.